Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herunisa Pregustika dari kelas KPI 1A dengan NIM 121050009 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia sendiri. Seperti yang kita tahu ya, kalau bahasa Indonesia adalah bahasa negara Indonesia yang saat ini sedang saya pakai. Setiap hari kita juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi kita. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu sejarah dari bahasa Indonesia ini. Awal mula sejarah bahasa Indonesia atau lahirnya bahasa Indonesia sendiri yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar di dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini biasanya kita sebut sebagai unsur yang ketiga ya. Jadi unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda ini merupakan pernyataan tekad bahwasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Jadi pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia ini dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, lalu kapan bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara? Yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan sehari setelah kemerdekaan. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke-36 disebutkan bahwa bahasa negara ini ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa sejarah bahasa Indonesia itu mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dari perkembangan bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Jadi pada zaman Sriwijaya bahasa Melayu sudah dipakai sebagai bahasa kebudayaan, contohnya sebagai bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan juga sebagai bahasa perdagangan baik pedagang antar suku di Nusantara maupun pedagang yang berasal atau datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam berupa batu bertulis atau biasanya disebut prasasti. Bahasa yang Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bangsa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu itu tidak mengenal yang namanya tingkat tutur. Melayu ini sendiri sebenarnya menyerap kosakata dari berbagai macam bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu pun muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi banget dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Jadi pada saat itu, maka para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar langsung mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Maka dari itu sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah dikukuhkan kedudukan serta fungsinya secara konstitusional sebagai bahasa negara. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.